Kenapa kiai keberatan ketika anak santrinya itu disuruh pulang oleh orang tuanya? Yang mana dalam keadaan seperti ini pengasuh pondok biasanya dilema. Di satu sisi anak itu harus nurut sama orang tuanya, tapi di sisi lain pengasuh pondok atau kiai itu punya kewajiban untuk menjaga hati dan iman para santri. Apa yang dimaksud dengan menjaga hati, menjaga iman? Apakah ketika pulang ke rumah imannya rontok, hatinya lemah? Tidak semua, tidak mesti, tapi hampir 90% anak-anak baik di zaman dulu atau di zaman sekarang yang sudah kenal handphone, ketika pulang ke rumah, baik ada hajatan, ada keperluan, kepentingan, ada salah satu keluarga yang sakit, itu justru dijadikan sebuah kesempatan bernostalgia, kesempatan melakukan sesuatu yang selama ini dilarang oleh pondok, seperti wifi-an di warung, main PlayStation, main Mobile Legend, ketemuan sama pacar, karena dia merasa bahwa selama ini di pondok dikurung, ngaji lah, sholat lah, beraktivitas setiap hari lah, mematuhi semua aturan, tidak boleh bawa handphone, tidak boleh ikhtilat bainar rijali wan nisa. Nah, ketika ada di rumah, maka santri ini merasa bahagia. Sebenarnya bahagianya bukan karena ketemu orang tua ya. Bahagianya bukan karena ada hajatannya, tapi bahagianya lebih pada ada kesempatan untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Dan ini harus dipahami oleh para wali santri. Hari ini lebih berbahaya daripada hari-hari ketika kami mondok pesantren. Kami dulu mondok belum kenal yang namanya sosmed, belum kenal yang namanya Facebook, Twitter, Telegram, apalagi WA. Saya gak kenal dulu WA. Kenal SMS saja, itu pun akhir-akhiran. Akhir-akhir saya mondok di pesantren itu ada istilah SMS, teleponan, itu aja. Kalau zaman dahulu saja, misalnya agak cukup rawan, apalagi zaman sekarang, yang mana aplikasi-aplikasi itu bisa dibuka oleh anak-anak kita. Bahkan orang tuanya pada nggak tahu yang dibuka oleh anaknya di handphone itu apa. Tidak sedikit orang tua yang bilang itu privasi anak. Bagi saya salah. Tidak ada privasi anak selama anak itu berada tahta tarbiyatina, di bawah pendidikan kita. Kalau anak sudah menikah, kita nggak boleh ikut campur, baik ekonomi, kerja apa, keuangan, atau anak kita misalnya ada persoalan dengan pasangannya. Tetapi selama belum berumah tangga, anak itu masih berada di dalam pendidikan kita. Orang tua harus tahu, orang tua itu harus paham, orang tua harus jeli, kejar terus. Anak ini WhatsAppan sama siapa, lihat log panggilannya. Itu bentuk daripada perhatian orang tua kepada anak. Lah, anak umur 13 tahun
masih bocah Pak Bu, anak umur 14 tahun sudah dilosin gitu saja tanpa ada pantauan dari seorang ayah. Itu keliru sekali ya. Ayah berlandasan itu privasi anak saya pun harus mengajarkan kepada anak betapa pentingnya tidak membuka privasi orang lain. Anak bukan orang lain. Kalau anak membuka privasi orang tuanya nggak boleh. Pahami konsep privasi yang benar. Baik, ada pelajar lagi lah privasi. Yang jelas persoalan pulang ini. Di pondok dididik dengan baik, dilarang untuk lihat handphone, dilarang untuk pegang handphone, tapi sayangnya ketika di rumah dibebasin begitu saja dengan alasan kasihan anak-anak saya. Ketika di Rowondok dikekang, di penjara, nggak boleh main HP, nggak boleh. Kasihan sekali-kali. Handphone tuh bukan sekali-kali. Kalau udah megang handphone, maka melepaskannya itu susah. Sok, duluan. Kalau udah megang handphone, maka melepaskannya itu susah. Ya jangankan anak kecil, kita yang gede aja begitu kan. Maka saya himbau Bapak Ibu, pertimbangkan kembali ketika anaknya itu ingin dijemput karena ada hajatan. Bukan berarti saya tidak menghormati atau tidak menghargai hajatan tersebut. Hajatan itu penting. Tetapi jangan sampai mengorbankan anak, sehingga anak itu 1 atau 2 hari itu berkesempatan untuk megang handphone terus. Berkesempatan untuk chat-chatan. Berkesempatan untuk melihat sesuatu yang dilarang Allah. Lebih baik nggak hadir hajatan daripada anak-anak kita melanggar perintah Allah. Begitu juga liburan Pak Bu, ketika pengasuh pondok pesantren itu memberikan hari libur beberapa hari kepada para santri, harusnya Bapak Ibu sedih ya. Jangan justru malah girang, asik bisa ketemu sama anak, asik. Kerinduan itu bisa, bukan gitu, tapi harus sedih. Meskipun memang harus dijemput. Apa yang harus menjadi bahan kesedihan orang tua? Ya Allah, saya di rumah sibuk, istri saya sibuk. Apakah saya bisa menjaga, memantau anak saya? Seperti halnya anak saya dipantau di pesantren. Begitu. Kalau kepleset sedikit saja bergaul dengan orang yang salah di rumah, berteman lagi dengan orang yang dulu pernah menemaninya, terpengaruh, berat lagi ke pondok, ini bagaimana nih? Bukan berarti tidak boleh dijemput, silahkan dijemput, tapi rasa sedih itu harus ada. Mikirin maksudnya. Jangan malah sebaliknya gira. Apalagi meminta anak itu pulang tanpa ada alasan. Itu pun hal yang keliru Pak. Kemudian ada beberapa komentar dari beberapa wali santri dulu ketika saya mondok ya. Ya kalau anaknya udah baik dididik mah, kalau anaknya sudah hebat mah, kalau pengurus pondoknya ngedidiknya bener mah, pasti anak tuh di rumahnya bener. Maka jawabannya enggak, salah. Anak kita di pondok bener, anak kita di pondok semangat, anak kita di pondok rajin, anak kita sudah berakhlak yang baik. Tetapi hati-hati ya. Kewaspadaan itu wajib. Anak kita belum matang, anak kita dalam masa penggodokan, anak kita itu belum layak dimakan Pak. Anak kita itu berpotensi untuk kembali ke habitatnya. Anak kita yang masih dalam penggodokan, yang di pesantren itu belum sempurna. Yang mana apabila terpengaruh oleh lingkungan, yang dikhawatirkan itu terjerumus lagi.
Itu anak-anak seumuran segitu gitu. Maka jangan mengharapkan kesempurnaan ketika anak-anak masih berada di umur-umuran belasan. Kemudian kitanya mengoyak-ngoyak, nggak apa-apa imannya udah kuat ini, sok dikasih handphone, nggak apa-apa imannya udah kuat ini, sok bergaul dengan siapa aja nggak apa-apa, sila dibebasin gitu saja. Maka kita seakan-akan nggak bisa mendidik anak. Gak, hati-hati Pak, Bu. Saya sebagai pengasuh pondok pesantren Mathalibus Suluk dan pondok pesantren Mathalibun Najah mengingatkan kepada Bapak, kepada Ibu sekalian, bahwa akhlak anak-anak kita penting. Jangan sampai akhlak anak-anak kita yang telah bagus, yang sudah bagus, kemudian kembali ke masa lalunya, hanya disebabkan karena keinginan-keinginan duniawi kita. Kita rindu kepada anak, gak apa-apa sebenarnya, tapi jangan sampai dipulang-pulangin. Kita ingin anak kerja, kita ingin anak cepat-cepat nikah, akhlak dulu dibenerin, sampai sempurna. Yang tahu anak itu sempurna atau belum siapa? Gurunya, Pak. Kalau orang tuanya tahu wataknya, tapi yang mengetahui kualitas dalam pembelajaran akhlaknya itu adalah gurunya. Sudah layak belum anak ini pulang? Sudah layak belum anak ini boyong? Sudah layak belum anak ini disuruh kerja? Jangan sampai keputusan kita mengambil anak dari pondok pesantren, kemudian anak itu dipekerjakan oleh kita untuk mencari uang, membantu kita, itu adalah salah langkah. Jangan sampai seperti itu. Jangan gampang ambil keputusan, Mbak. Tanyakan dulu kepada ustadznya yang mendidiknya, layak belum? Saya butuh, Pak, tapi layak belum? Kalau menurut Pak Yai belum layak, saya tetap pondokin. Sebagaimana kita punya mobil, kita punya motor, rusak, lalu diservis ke bengkel. Kita yang punya motor betul, kita yang punya mobil betul, tapi yang tahu seluk-beluknya adalah tukang servis tersebut. Kita jangan meminta cepat-cepat motornya. Apa kata dia sudah? Apa kata montirnya? Jangan kita sok tahu, Pak, Bu, Pak, sini motornya mau saya ambil. Nggak sopan gitu. Bukan hanya nggak sopan, tapi kita sudah melangkah dengan langkah yang keliru, yang salah. Maka tanyakan dulu, Pak, udah jadi belum? Begitu. Kemudian kita pondokkan anak kita supaya anak kita tuh bener. Jangan kita ambil dulu sebelum kita bertanya kepada yang mendidiknya. Udah jadi belum? Udah bener belum, Pak Yai? Kalau sudah mau saya ambil. Jangan malah kita, Pak Yai, nanti setahun kemudian, Pak Yai, kita seakan-akan menjadi orang yang tidak beretika. Bahkan tidak sedikit para kiai yang program anaknya. Ini anak nih bagus nih. Kalau dilanjutkan ke pondok pesantren Jawa Timur, kalau di pondok pesantren yang lain, kalau di luar negeri bagus. Tapi kadang kebanyakan orang tuanya kurang setuju. Beranggapan mondok lagi, apa hasilnya? Lalu yang ada dalam pikiran kita, apakah yang dianggap berhasil itu ada uangnya? Ini yang menjadi miris hati saya ini. Banyak wali santri yang tidak sadar anaknya pinter. Banyak wali santri yang tidak sadar anaknya itu lebih mengetahui daripada diri. Banyak wali santri yang tidak sadar bahwa anaknya itu jadi kiai sebenarnya. Karena akhlaknya bagus, penurut, sehingga anak tuh kebingungan. Kalau watak sih emang kayak bocah, tapi keilmuan jangan ditanya, Pak. Kita sebagai wali santri belum tentu ngerti sorof, dia ngerti sorof.
kita sebagai wali santri belum tentu ngerti sirah, dia ngerti sirah. Belum tentu kita ngerti fikih, dia ngerti fikih. Belum tentu kita ngerti nahwu, dia ngerti nahwu. Belum tentu kita bisa baca kitab kuning, dia bisa baca kitab kuning. Banyak kelebihannya anak pesantren, Pak. Untuk memperbaiki dirinya, akhlaknya yang nanti kebaikan akhlak kalau sudah matang itu berimbas pada orang tuanya. Tetapi kalau belum matang kok sudah kita ambil, maka anak itu akan kembali kepada habitatnya dan hati-hati akan berdampak buruk juga kepada orang tuanya.